dan berimanlah kepadanya. Wahidullah ya, atau wahidillah, tauhidkan Allah, terus kemudian berimanlah kepadanya. Lalu istiqomahlah, istaqim, dan jangan menyimpang dari tauhid. Teruslah menaatinya sampai kalian diwafatkan, diambil nyawanya atas ketauhidan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, kita nggak tahu kapan mati, kita kan nggak tahu. Maka kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun itu pemahamannya jangan pernah meninggalkan Islam sedetik pun, semenit pun jangan. Karena apa? Kita tidak tahu mati kita kapan. Maka kalau kita tidak pernah meninggalkan Islam, maka bisa dipastikan matinya dalam keadaan Islam, kan gitu tuh. Lah tidak pernah meninggalkan kan itu Islam terus, tidak pernah meninggalkan Islam, maka matinya juga dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata tidak boleh menyimpang dari ketauhidan, maksudnya ya tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ini kadang-kadang orang salah. Orang musyrik kok aku? Iya, tapi dia punya keyakinan bahwa dengan sesuatu itu dia bisa memperoleh segalanya itu. Yang paling gampang uang itu loh. Sekarang kan orang itu menyembah uang ya, duit itu. Pokok men itu duit. Itu. Kata apa Allah yarham Kiai Rosyidi Asrofi itu ya, guru kita dulu di Mahatali itu kan, apa kafe harus pakai fulus, bila fulus mampus katanya gitu, tanpa uang mati. Itu ngomongnya orang-orang luar itu kan gitu tuh, pokoknya duit mati gitu. Terus utuh duit gitu. Nah, itu kalau ada keyakinan begitu kita singkirkan dari kita, jangan yakinnya jangan kepada makhluk, yakin itu kepada Khalik, pada Allah gitu loh. Orang tidak mati, enggak mati kok. Ya tergantung orangnya bagaimana itu. Kalau dia tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Wa ya tawakal Allah wa huwa hasbuh. Kan Allah janji begitu. Kan tidak pernah dilewatkan dengan adanya uang, kan tidak tuh. Allah mencukupi itu, maksudnya Allah mesti kasih dia uang cukup, kan tidak begitu tafsirnya. Allah mencukupi, Allah cukupi saja dengan cara yang Allah kehendaki, kan gitu. Nanti dit iso urip gitu. Buktinya bayi itu radidit, sahur itu nggih. Lah ditulungi wong tuane lah, iya itu gitu. Caranya Allah menjadikan dia hidup itu begitu. Kalau tidak punya uang mati, bayi itu nggak ada yang hidup, itu nggak ada yang punya uang kan gitu tuh. Sahur nyatanya bisa hidup. Bahkan karena kasihan orang lain lah ya, kasihan dia yang digerakkan juga Allah. Gitu. Sama dengan nantinya juga begitu. Gitu. Tetapi jangan juga mengatakan bahwa wes ora aku pokoke blas rasa ngudit kabeh. Ya tidak begitu. Itu namanya apa namanya istilahnya? Tidak logis gitu loh ya. Cuma jangan mendewakan juga. Itu penting iya, tapi tidak yang paling penting. Yang paling penting itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu nih. Mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Allah. Nah, itu caranya gitu. Hati kita itu nek terisi oleh kebesaran makhluk, maka kebesaran Allahnya hilang. Tapi kalau diisi dengan istiqomah adalah bertindak benar dan setimbang dalam seluruh ucapan dan perbuatan serta semua niatan yang terpuji. Bagian ulama menakwilkan atau mendefinisikan istiqomah gitu, bertindak secara benar, setimbang, adil dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Adil itu gimana sih? Adil itu tidak zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Tapi kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Bukan sama, bukan adil kok sama, enggak. Ya tergantung. Keadilan itu tidak bermakna harus semua sama rata, sama rasa kayak komunis itu, bukan. Enggak gitu. Adil itu sesuai pada tempatnya. Ini tempatnya di sini, tempatnya di situ.
Dia harusnya mendapat banyak ya dikasih banyak. Ini jatahnya sedikit ya sedikit gitu. Namanya adil. Ya, bukan kok sama-sama, enggak. Hadis ini menjadi dalil bolehnya nasihat atau wasiat secara global, bukan detail. Bila sudah dapat dipahami orang yang dinasihati atau diwasiati. Kan global banget. Kul amantu billah sumastaqim. Istiqomah ki piye itu kan nggak ada detailnya ya, tapi sudah cukup itu. Pokoknya kamu tetap dalam iman itu, amantu billah itu sampai mati, itu gitu. Ya, sudah dipahami bisa, sudah cukup untuk dipahami orang. Walaupun singkat, global, apa besar gitu ya, bukan detail, tapi sudah cukup dipahami, ya tidak apa-apa, boleh. Gitu. Jadi nasihatnya tidak harus detail. Gini ya, kamu nanti terus begini, tidak harus gitu. Wes sabar, nah gitu. Kan itu global banget kamu. Sabar iki piye? Ya pokoknya sabar kamu. Dapat musibah ya sabar, dapat kesenangan ya sabar dan sebagainya gitu loh. Dan yang lain-lain. Itu kan sudah cukup dipahami. Sabda Nabi yang terarsipkan dalam hadis ini menjadi hujah bahwa sesuatu yang umum itu tetap dalam keumumannya, mencakup semua bagian dan komponennya selagi tidak ada dalil khusus. Ini kan kaitan dengan usul fikih ya. Ada dalil umum itu dia tetap dalam keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan. Ada taksisnya. Kalau ada taksisnya yang diamalkan yang taksisnya itu pengkhususannya. Tapi kalau umum ya sudah tetap pada umumnya. Jadi mencakup segalanya kan itu ya. In afrodil jinsi, mencakup semua komponen dalam jenis itu. Itu umum itu seperti itu. Nah, kalau masih dalam keumumannya ya tidak ada perkecualian, berarti tidak ada pengkhususnya. Jadi ada dikecualikan, kalau ada dikecualikan ya yang dikecualikan itu kita keluarkan dari keumuman hadis itu tadi. Tapi kalau tidak ada dalil khusus ya sudah, berarti masih dalam keumumannya. Ya semuanya suruh beriman, suruh mengucapkan amantu billah, lalu suruh istiqomah. Allah Ta'ala berkalam, ini yang berkaitan, bukan berkaitan, searah ya, senada dengan hadis ini. Kita lihat di surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami, pemelihara kami adalah Allah. Tsummas taqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah tetap dalam itu, dalam kebaikan itu terus menerus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka, turun kepada mereka al malaikah itu para malaikat. Ngomong malaikatnya itu alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir, kalian jangan sedih. Takhafu takut atau khawatir, wa la tahzanu kalian jangan sedih. Wa absyiru dan bergembiralah kalian bil jannah dengan jannah surga. Allati yang kuntum adalah kalian tu'aduna, kalian dijanji, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah atau amantu billah tadi terus istiqomah, itu nanti malaikat turun kepada mereka walaupun tidak memberikan wahyu tapi memberikan ilham gitu loh, menenangkan mereka. La takhafu wa la tahzanu, kamu jangan khawatir, jangan sedih, gembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kalian, kepada kamu sekalian ini, gitu ya. Makanya kalau orang beriman kepada Allah, istiqomah, itu nanti longgar hatinya. Longgar hatinya walaupun dia menghadapi masalah besar gitu. Masalah besar. Tapi karena dia merasa Allah lebih besar ya, dan dia merasa punya Allah, kan Allahumma maulal ladzina amanu ya. Allah itu maulanya orang-orang yang beriman gitu. Kita punya maula, siapa itu? Allah gitu. Maka sebesar apapun masalah yang kita hadapi itu tidak
tidak besar bagi Allah, kecil saja bagi Allah, bukan bagi kita loh ya, bagi Allah. Lah kita punya Allah, maka kita mengandalkan itu gitu loh. Kayak omongannya Abu Sufyan itu ya ketika menang perang Uhud kan, ngomong apa namanya? Lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Gitu. Nabi suruh jawaban itu. Jawabnya gimana ya Allah? Jawab gini. Allahu maulana wala maula lakum. Nah, jawab gitu. Allah itu maula kami. Kamu enggak punya maula kamu. Maula itu tuan, majikan atau pengurus gitu. Mereka bengok-bengok kan di bawah, ini kan Abu Sufyan dan orang-orang kafir di bawah, orang-orang beriman di atas karena lari kan, munggah ke gunung, bukit, lalu bengok-bengoki sama Abu Sufyan. Awalnya kan dibengoki. Afil kaum Muhammad, apakah di kaum itu ada Muhammad? Nabi nyuruh diam, mana dijawab gitu. Diam. Afil kaum Ibnu Abi Quhafah, apakah di kaum itu ada Ibnu Abi Quhafah, ada Abu Bakar di situ? Suruh diam juga. Nah, gitu. Tidak ada yang jawab. Afil kaum Umar Ibnu Khattab, apakah di kalangan kalian ada Umar bin Khattab? Suruh diam lagi Nabi, rasa dijawab. Terus karena tidak ada jawaban, Abu Sufyan ngomong, wah itu 3 orang itu wis mati kabeh kuwi. Muhammad, Abu Bakar, Umar wis mati kabeh, ketororan jawab kok. Umar ndak kuat itu. Dilok nek itu Umar ndak kuat, jane kon menang ning ra kuat, jawab. Semua yang kamu sebut itu masih hidup, kamu itu dasar kamu musuh Allah, begitu kan sama Umar ya. Jadi apa namanya dijawab Umar, semua yang kamu sebutkan itu masih hidup semua. Nabi, Abu Bakar dan aku itu masih hidup kabeh gitu. Umar berkata begitu. Terus mulai Abu Sufyan ngomong tadi gitu. Lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian enggak punya uzza kan? Terus Rasul suruh jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Kami punya Allah, maula kami. Dan kalian tidak punya maula itu. Dan itu yang menjadikan orang Islam itu menang gitu. Ya, saudara kita di Gaza itu, Palestina itu. Dari dalam segala hal sudah kalah kan, persenjataan kalah, apa namanya, makanan, pasokan makanan juga kalah dan sebagainya. Tapi kok bisa bertahan gitu? Ya karena punya keyakinan kepada Allah gitu loh. Kekuatan itulah yang menjadikan tidak terkalahkan. Lah, ayo kita juga begitu gitu loh ya. Kita ya di sini juga gitu. Yakinlah kepada Allah. Jangan meyakini sesuatu yang dohir, jangan. Yang hakikat saja, ya ini Allah, yang hakiki. Yang dohir itu sekedar apa istilahnya, tampaknya saja gitu. Ya kita berusaha ikhtiar ya, tapi yang kita andalkan bukan ikhtiar kita, tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama Abu Bakar pergi hijrah nggih. Dari Mekah ke Madinah itu kan arahnya ke arah utara tuh nggih, ngalor. Tapi Nabi ngidul sik malah. Di Gua Sur itu kan di selatan itu. Jadi nanti silakan dicek di peta. Jadi Nabi itu ngidul dulu. Ngidul sik delik di sana 3 hari. Baru ke Madinah, gitu. Itu ikhtiar. Sampai kan ada siapa itu Amir bin Fuhairah. Terus siapa lagi itu yang orang kafir lagi apa namanya. Jadi itu Nabi dan Abu Bakar jalan naik onta gitu, terus dia bagian belakang tuh ngilangin jejaknya dihilangi, biar ketok itu. Sudah nanti di situ dia menggembala kambing di dekat situ, dekat gua itu, sehingga kalau orang-orang lihat tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya sekaligus berjaga gitu, jogo sekaligus mengembalakan kambing. Nah terus Nabi tinggal di situ sama Abu Bakar 3 hari, minumnya susu kambing karena ada kambing di situ kan, minum susu kambing sambil dibawakan makanan oleh Asma binti Abu Bakar dan Abdurrahman binti Abu Bakar ya, berdua ini anak Abu Bakar membawakan makanan di situ kan gitu kan. Jadi pakai gitu, tapi yang dijaga nih Allah Subhanahu wa taala. Terbukti walaupun keadaan seperti itu ketahuan juga akhirnya kan, ketahuan cuman tidak jadi ketahuan. Orang-orang kafir datang ke situ. Orang kafir itu ada yang namanya orang Quraisy ya, bukan orang kafir. Orang Quraisy itu ada yang namanya pencari jejak. Dia itu bisa mencari jejak orang walaupun di padang pasir. Katanya nggak tahu mengandalkan apa, mungkin penciuman apa gitu. Pokoknya dia mencari jejak itu bisa. Dia lihat ini mesti Muhammad ke arah sana, kejar sampai sana. Lalu kaki mereka itu sudah di atasnya Nabi dan Abu Bakar. Silahkan dilihat di Sahih Bukhari ada ya.
Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kalau mereka melongokkan tangan, melongokkan kepala ke bawah gini, la absorona, sungguh melihat kita. Jadi Gua Sur yang pernah haji atau umroh, tahu tak Gua Sur itu kan cuma kecil saja. Jadi tidak usah masuk itu, ngelongok dari atas sudah kelihatan semua di dalam gua itu. Nah, orang-orang kafir itu sudah di atas gini, corong nginguk, ngisor itu ketok itu. Tapi apa kata Rasulullah? Madhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu ya Abu Bakar dengan dua orang yang Allah tuh jadi yang ketiga? Kita dua orang, tapi Allah jadi yang ketiga di antara kita. Allahu salisuhuma. Bagian riwayat disebutkan Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, kan gitu ya. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Yang dijagaannya Allah gitu. Wis kecekel kayak mana sudah tinggal sak dekan kecekel itu tetap tidak putus asa, tetap mengandalkan Allah dan selamatkan akhirnya. Tidak lihat mereka walaupun sudah sangat dekatnya seperti itu, tidak melihat juga. Artinya selamat Nabi dan Abu Bakar sampai ke Madinah dengan selamat gitu. Jadi tauhid direncanakan nggih maksimal, tapi jangan itu yang diandalkan. Diandalkan adalah pertolongan Allah saja. Ibnu Katsir menerangkan tentang orang-orang yang berkata pemelihara kami adalah Allah. Ayat di atas itu ya. Ibnu Katsir mengatakan begini, kemudian mereka istiqomah ya. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan amalan hanya untuk Allah. Jadi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan, yang memurnikan. Ikhlas artinya murni. Memurnikan amalan hanya untuk Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan syariat yang ditetapkan Allah. Itu jadi yang dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu itu adalah ini orang-orang yang akhlasul amal lillah, memurnikan amalan hanya untuk Allah. Maka kalau kita pengen jadi di antara mereka ya, orang-orang yang ini tadi yang dipuji oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ini ya. Jadilah orang-orang yang kalau beramal itu lillahi ta'ala. Jangan karena manusia, jangan dicampur. Yo karena Allah, yo karena manusia, yo jangan. Karena Allah saja. Jangan ngarep-ngarep balasan dari manusia, jangan. Rugi gitu loh. Ngarep-ngarep balasan manusia, ya nek manusiane ngeki, nek ora itu saja. Tur yo ngek ini kan ngomong sithik to nggih, dikit bandingkan dengan Allah jauh gitu. Maka harapkanlah balasan dari Allah saja gitu. Kayak di surat Al-Lail nih kalau nggih, pripun kari-kari ning Al-Lail. Di akhir-akhir surat Al-Lail ini pripun ini? Ilabtigha awajhi rabbil alamin. Sebelumnya itu, sebelum ilabtigha itu. Sing hafid Quran itu. Ngarepe ilabtigha awajhi rabbil alamin itu apa? Nah, itu Wama li ahadin, nah ini wama li ahadin indahum min nikmatin tujzal itu loh. Orang itu datang itu bukan karena mau balas sesuatu, enggak. Jadi orang yang beramal itu ya, aku kok berbuat baik pada dia, bukan karena dia berbuat baik kepadaku, bukan karena balas jasa gitu loh. Tapi ilabti wa awajhi rabbil a'la. Nah, gitu. Wala sawfa yardo. Allah akan ridho karena bukan karena dia berbuat baik pada saya berbuat baik pada dia, tapi karena Allah berbuat baiknya itu. Sehingga kalau bisa begitu, ini abot nggih. Abot memang. Kalau bisa begitu, kita tuh jadi tidak peduli. Wong kuwi berbuat apa karo aku ora peduli. Sing penting aku apik karo dhek gitu loh. Nah, itu berat memang dan itu diamalkan Nabi gitu. Paman beliau Abu Lahab yang kayak gitu rupa memusuhi beliau tetap datang dakwah kepada Abu Lahab itu. Di sirah disebutkan sampai 70 kali itu sejak mlebu Islam. Abu Lahab itu bola-balik parane neh sejak mlebu Islam. Ditolak terus, tapi gitu parane neh itu Nabi kepada Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu begitu turun surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab, langsung nyuruh sama anaknya namanya Utbah sama Utaibah kalau nggak salah. Itu menceraikan anaknya Nabi. Jadi Abu Lahab sama Nabi itu besanan gitu loh. Anaknya Abu Lahab yang laki-laki 2, ini anaknya Nabi Ruqayyah sama Ummul Kulsum juga dinikahi dua orang ini. Ceraikan semuanya. Pokoknya kamu pegat itu. Saya tidak mau besanan sama Muhammad. Padahal masih saudara sendiri kan, masih pamannya sendiri. Itu terus dielek-elek, istrinya juga ikut ngelek-elek.
ikut berbuat buruk, ikut dolim, ikut menyiapkan kayu untuk menghalangi Nabi menaburkan duri-duri kalau Nabi mau ke masjid gitu ya, Masjidil Haram, itu tetap saja diperlakukan baik oleh Nabi. Makanya tadi wa ma li'atin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la gitu nih. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud istiqomah di sini adalah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Ya, menjalankan perintah Allah itu dengan istiqomah, tidak berubah. Ya, pokoknya dilakoni wae, didawi dilakoni sak kuwate. Ora kuat ya wis, tapi kalau kuat dilakoni. Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Minta kayak ini tadi mengatakan Rabbullah terus sumastaqomu kan, maka minta ya Allah urzuqna istiqomah. Rezekilah, karuniakanlah kepada kami istiqomah supaya jadi orang yang tadi seperti yang disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30 tadi. Qalu rabbunallah terus istaqomu sumastaqomu. Nah, gitu. Nyuwun kali Allah. Kita bisanya mau itu kan juga karena Allah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ustazah mau ngaji gitu kan ya karena Allah yang menggerakkan kita ya. Kalau tidak bisa kita. Makanya ya mintanya kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika gitu kan. Mintanya kepada Allah. Bersyukur itu orang bisa bersyukur itu juga karena Allah. Ini yang kata guru saya itu. Terus sing iki kita nyukurine piye itu? Gini rada jero sithik, mudah-mudahan bisa diikuti. Orang bisa bersyukur itu karena Allah. Allah menjadikan dia bisa bersyukur. Terus bagaimana kita mensyukuri karunia Allah? Jadinya kita mau bersyukur itu cara nyukurin ini piye? Saya ulangi lagi ya. Manusia bisa bersyukur itu karena karunia Allah. Allah mengaruniakan pada dia kemauan untuk bersyukur, gitu. Terus sekarang kita mensyukuri karunia kemauan untuk bersyukur itu caranya gimana? Ra iso ta nggih? Bersyukur nih. Lha ki kok gelem syukur ya karena karunia Allah nih. Makanya ora iso kita bersyukur dengan sepenuhnya itu tidak bisa. Karena selalu begitu, selalu kita keputangan budi terus gitu loh pada Allah itu. Kowe iso bersyukur, aku nek carane syukur aku akan syukur berbuat baik, zikir terus, baiklah. Kowe iso zikir terus itu yang menjadikan kamu mampu gitu juga Allah. Terus kemauan untuk itu tuh syukurnya gimana? Nah, kalau gitu saya bersyukur lagi, maunya bersyukurnya juga karunia Allah lagi. Jadi kan raiso to nggih. Lah ya itu tadi. Bisa diikuti mau bingung nggih? Bingung. Bisa nggih? Nanti nek sing bingung takok sing iso. Jadi memang begitu. Jadi susahnya di situ. Makanya tadi tidak ada ceritanya orang itu kok bisa memenuhi kehendak Allah sepenuhnya itu enggak bisa mesti kurang. Nah, makanya masuknya ke dalam jannah itu pasti karena belas kasihan Allah. Nabi saja mengatakan begitu. Ayat khulul jannata amaluhu gitu kan ya. Orang tidak akan masukkan layut khilul mar'ata al jannata amaluhu. Amalan seseorang itu tidak akan bisa masukkan dia ke dalam jannah. Terus Aisyah kalau tidak salah itu tanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga gitu ya Rasulullah. Jawabannya wala ana. Tidak juga saya juga begitu. Illa ayatahummatani Allahu birahmati, kecuali Allah itu menyelubungi aku dengan rahmatnya gitu. Jadi karena Allah turunkan rahmat, jadi yang terjadi itu gini loh, kita beramal sampai pada tingkatan yang Allah mau memberikan rahmat, gitu saja. Sampai pada tingkatan itu, bukan sampai maksimal, nggak bisa kita, nggak bisa. Nabi tidak bisa loh. Sampai pada tingkatan Allah tuh mau memberi rahmat. Kalau sudah diberi rahmat oleh Allah masuk jannah, begitu. Jadi bukan karena amalan kita ansih, bukan. Ya beramal juga, ya beramal sampai pada tingkatan Allah kerso gitu ya, nompo kerso memberi rahmat gitu. Maka amal yang paling baik itu apa? Amal yang diterima oleh Allah gitu loh. Tombo kali Gusti Allah itu amal yang baik itu, amal yang paling baik. Walaupun kecil, tapi kalau keterima sama Allah, Allah mau menerima, Allah memberikan rahmat, ya sudah masuk ke dalam jannah. Sebaliknya amal walaupun besar, gede gitu, karena ditompo sama Allah, ya ora kasek gitu, tidak ada rahmat yang didapatkan gitu ya. Makanya kembali ke bahasan kita tadi ya, ucapan manusia supaya mengucapkan amantu billah diucapkan iya, diyakini juga iya. Makanya
Sebagaimana tadi saya katakan, orang pikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu tuh sambil meyakini dalam hati gitu, tidak sekedar ngomong tapi sampai ke dalam hati. Yang kalau itu bisa begitu, maka akan ada dampaknya gitu, ada dampaknya. Kalau ada orang pakai apa nih, bantuan setan misalnya ya, jadi kan ada toh nek coro sini barangkali jenenge apa nih, jaran dor apa sing mangan beli kan kan jaran kepang jaran dor jadilan, nah Jogja namanya jadilan, kalau orang Solo namanya jaran kepang, nek orang Pelumpang sana namanya jaran dor, jaranan deh, bukan jaranan, orang jalan tenan. Jadi itu kan dari setan itu. Lah coba kita pas ke situ itu jenengan dikir kok ora dadi. Jalan dor ora dadi gitu. Jadi ngletak napa beling getien tenan itu. Wah gitu. Kenapa ya? Karena nggak jadi. Karena ada orang yang dikir. Maka terus nanti biasanya tokohnya itu, dukunnya itu bilang, bapak-bapak yang punya ilmu lebih saya tolong jangan ganggu, misalnya gitu. Jadi ada orang punya ilmu kebal gitu ya, kebal-kebal dari setan itu. Pun kita tinggal anu saja, kita zikir, ucapkan takbir apa-apa dengan yakin, nanti ilmu kebalnya itu hilang. Gitu. Karena apa? Karena itu tadi kekuatannya kalah dengan kekuatan zikir orang itu tadi. Gitu ya. Dan yang lain-lainnya terjadi hal yang seperti itu. Kenapa ya? Karena kembalinya tadi, kalau orang meyakini amantu billah tsumastaqim itu dengan keyakinan, dengan sampai ke dalam hati, maka dampaknya juga akan terasa sampai ke dalam hati dan dalam keadaan zahirnya. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Monggo. Ya hampir sama, mudawamah, istiqomah hampir sama. Mudawamah itu kan terus menerus ya. Ini juga sama, tidak pernah berhenti terus menerus dijalankan. Mungkin beda dikit detailnya, tapi kurang lebih sama. Ada lagi? Cukup ya. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.